mungkin di atas 2 tahunan ya, tapi ini nggak disita sama negara ya. Banyak bangunan-bangunan terbengkalai ya. Tuh sapinya tuh lagi makan rumput. Masih di Jepang bagian pedesaan. Selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video ini aku bakal ajak kalian belusukan ya, jalan-jalan di sekitar tempat tinggal aku sekarang di daerah Hokkaido, Biratori. Dan kebetulannya juga hari ini karena libur dan benar-benar baru sempat bikin video lagi ya teman-teman, karena di pertanian brokoli yang sekarang lagi sibuk musim panen ya, jadi memang liburnya jarang sekali. Ini tempat tinggalku yang sekarang. Di videoku yang sebelumnya udah aku review ya, di sebelah rumah ada gudang penyimpanan alat-alat pertanian. Jadi hari ini tuh dari pagi ya, hujan lumayan deras, dan sekarang jam 5 sore udah mulai cerah lagi nih. Sebentar lagi sunset teman-teman. Di tempat ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, suasananya sangat sepi sekali. Mungkin sampai bulan 11 ya aku bakal upload konten-konten pertanian ya, karena hari-hariku sekarang bekerja di brokoli, pertanian brokoli maksudnya. Dan ini benar-benar kesempatan aku di waktu libur ini buat belusukan. Tapi karena nggak ada sepeda ya, aku jalan kaki teman-teman. Hitung-hitung sekalian buat olahraga. Di daerah Hokkaido sendiri tuh banyak lahan-lahan yang terbengkalai seperti ini teman-teman. Ini kalau dilihat dari tumbuhannya, dari tingginya rumput-rumput liar, ini udah lebih dari mungkin di atas 2 tahunan ya. Tapi ini nggak disita sama negara ya. Ini tempat tinggalku. Dari seberang jalan seperti ini kondisinya. Dan di sekitarnya memang cuma ada lahan pertanian seperti ini. Ini kemarin habis dipanen ya, tanam gandum di sini teman-teman. Mungkin habis ini mau ditanam apalagi, aku kurang paham. Ini jalanannya bener-bener sepi ya. Nanti kita sambil hitung deh, ini mobil yang kesini ada berapa yang lewat jalur ini.
Memang di bulan ini memang lagi musim panas ya teman-teman. Ini bisa lihat sendiri, yang sebelah sini hitam, yang sebelah sini kelihatan belangnya ya. Jadi di Hokkaido sendiri tuh untuk musim panasnya bisa sampai 39 derajat Celcius. Dan minggu kemarin lah ya, atau beberapa hari yang lalu, terdampak efek dari gempa Rusia ya teman-teman. Itu dari tempat kerjaku juga. Kaget. Dari tempat kerjaku yang di daerah Mukawa juga dekat, dan untuk warga-warga yang ada di daerah sana juga diungsikan. Kemudian supermarket atau toko-toko swalayan pada tutup, tapi cuma untuk 1 hari ya. Dan di hari itu juga kami masih tetap kerja. Jarang-jarang ada rumah di sini. Ini di depan kita tanaman daishu atau kacang kedelai teman-teman. Luas banget ya. Jadi ini model tanamnya pakai mesin ya. Dan di tempat kerjaku yang sekarang juga, sebelum tanam brokoli, kita juga tanam daishu atau kacang kedelainya juga. Ini ada rumah ya. Di sebelah sana juga ada rumah. Dan sama ya, di sekitaran rumah mereka ini hanya ada hamparan ladang seperti ini teman-teman. Di seberang jalan juga padang rumput hijau yang luas. Ini ada yang tanam jagung juga di sini. Ini di sini ada ini ya, umbul-umbul bentuk burung ya, buat ngusir gagak biar nggak merusak tanaman. Jadi selain pertanian, ini orang-orang atau warga Jepang yang ada di daerah sini bergerak juga di bidang peternakan teman-teman. Ini rumput buat pakan ternak sapinya. Banyak banget nih udah di stok. Mungkin buat stok musim dingin nih. Ini mungkin nanti kita bisa lihat sapinya. Ini kalau di daerah sini buat olahraga jogging pas banget nih teman-teman. Belum ada mobil yang lewat ya.
Ini dulunya kandang sapi, tapi sekarang dipakai buat nyimpen alat-alat pertanian juga. Ini ada mobil pertama lewat. Ada rumah lagi. Ini tanaman kacang kedelai lagi ya teman-teman. Nah, kalau di sini nih yang aku rasain sekarang ya, tinggal di sini tuh bener-bener sunyi dan sepi. Apalagi kalau malam ya, bener-bener gelap sekali. Ini kalau suasana malamnya seperti ini ya teman-teman, saking gelapnya. Ini aku ambil video di depan rumah. Ini di halamannya gelap banget, kurang lebih seperti ini. Nggak ada penerangan jalan ya teman-teman, bisa lihat. Kalau udah malam ya udah gelap aja. Dan di sini juga masih banyak sekali binatang liar ya, kayak kijang, rusa. Terus itu juga masih ini nih, kalau kelihatan nggak itu teman-teman, itu ada burung elang, terus burung gagak, terus kitsune. Itu kalau bahasa Indonesianya itu rubah. Dan ular ya tentunya di tempat seperti ini masih ada ular. Mungkin teman-teman penasaran ya kenapa lahan pertanian di sini luas-luas seperti ini, teman-teman lihat. Jadi lahan yang di sini tuh belum tentu milik dari petani yang mengolah ya. Jadi ada sebagian lahan yang di sini tuh disewakan buat diolah, mungkin daripada terbengkalai ya sama pemerintah Jepang juga, disewakan dengan harga yang murah tentunya, yang enggak merugikan petani, dan bahkan juga ada yang gratis teman-teman. Jadi untuk petani di sini itu sangat menguntungkan, dan buat pemerintah pun karena lahan ini diolah, jadi akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Udah ada suara jangkrik. Dan banyak bangunan-bangunan terbengkalai ya. Ini udah rumputnya udah tinggi banget teman-teman, udah nutupin jendela. Banyak banget bangunan kayak gini, tapi aku fungsinya nggak tahu ini namanya apa. Ini
kalau malam jadinya sepi plus serem ya teman-teman. Karena sika atau rusa ini saking hidup dengan bebasnya bisa sampai keluar di jalan teman-teman cari makannya. Ada rumah lagi di sini. Ini aku jalan sendirian ya. Dan buat teman-teman nih ya yang di Indonesia yang lagi proses kerja di bidang pertanian, baik itu magang ataupun wisata Kutekino, harus siap mental ya kalau ditempatkan di desa terpencil seperti kayak aku di Hokkaido sekarang. Pokoknya semangat buat kalian yang masih proses di Indonesia, dan selamat sampai ke Jepang. Ini udah masuk jalur hutan ya teman-teman. Tapi yang aku salut di Jepang itu, walaupun lokasinya di pedesaan ya, mungkin kalau di Indonesia benar-benar terpencil lah, tapi untuk fasilitas jalannya bagus ya, ada pemerataan pembangunan. Ini di daerah sini masih banyak sikanya teman-teman. Ini semakin malam semakin mencekam nih. Jadi kondisinya di daerah tempat tinggalku seperti ini, masih dikelilingi hutan-hutan, terus rumah juga jarang-jarang ya, nggak seperti di perkotaan. Tapi untuk fasilitas jalan dan apa ini, listrik kali ya, gardu listrik, benar-benar tertata rapi. Ini ke sana udah masuk jalur hutan teman-teman. Ini benar-benar sepi ya. Dan dari tadi tuh ada beberapa mobil yang lewat, mungkin ada 5. Nih di belakangku ada yang lewat lagi nih.
udah ada rumah lagi di depan. Dan hamparan padang rumput yang luas. Ini siapa tahu nanti kita ketemu ini ya, bisa lihat sapi di sini. Ini dah peternakan sapi lagi di sini. Sepi ya teman-teman. Emang aku akui ini di daerah sini Biratori ya, Hokkaido Biratori itu banyak lahan-lahan luas seperti ini. Tapi ini untuk di daerah sini nggak terbengkalai ya. Jadi biasanya di sini buat tempat sapi-sapi dilepas, cari makan sendiri di sini. Nah itu teman-teman, kandang sapinya di sini ya. Itu gemuk-gemuk sekali. Itu sapinya tuh lagi makan rumput. Cuma adanya kayak gini teman-teman. Ini buat teman-teman yang introvert ya istilahnya, yang cari kenyamanan, ketenangan, bisa tinggal di sini dan jadi petani atau peternak. Ini cocok banget. Dan di depan ada rumah lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini berhubung udah maghrib ya, udah mau jam 6 sore. Belusukan kita sampai di sini dulu. Jadi kurang lebih seperti itu ya kondisinya di sekitaran tempat tinggalku. Masih banyak banget hamparan seperti ini, padang rumput yang luas. Dan ya jarang rumah ya di sini. Rumahnya jarang-jarang. Sepi. Seperti ini. Masih banyak hutan, perbukitan, pegunungan juga sebelah sana. Ini juga banyak lahan-lahan lagi. Tapi ini nggak terbengkalai ya, dan nggak disita sama negara. Oke, sampai di sini dulu belusukan kita hari ini. Semoga yang nungguin aku kapan nih belusukannya, semoga ya bisa terobati. Dan ya semoga terhibur ya teman-teman. Ikuti terus video-video berikutnya.